Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang cerita perjuangan bangsa Indonesia, yaitu macam-macam perlawanan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Kita akan mengenal tokoh-tokoh hebat seperti Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol yang berjuang dengan semangat pantang menyerah. Yuk kita pelajari bersama dalam video pembelajaran berjudul Cerita tentang Indonesia Kita, Macam-macam Perlawanan Rakyat Indonesia. Capaian pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memahami sejarah kolonialisme dan perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Melalui pembelajaran ini, peserta didik juga dapat mengenal tokoh-tokoh pahlawan nasional yang berjuang demi kemerdekaan, serta meneladani semangat perjuangan dan cinta tanah air yang mereka tunjukkan. Semoga semangat para pahlawan dapat menginspirasi kita untuk selalu berjuang, belajar, dan berbuat baik bagi bangsa Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu, pada pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan negara-negara yang pernah menjajah Indonesia, seperti negara Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan juga Jepang. Selain itu, peserta didik juga dapat menjelaskan tujuan bangsa Eropa dan Jepang datang ke Indonesia. Peserta didik diharapkan mampu menguraikan dampak positif dan negatif dari masa penjajahan terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang paling penting, melalui pembelajaran ini, peserta didik dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta semangat kebangsaan dengan memahami penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia di masa penjajahan terdahulu. Materi pembahasan, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari berbagai kisah penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pertama, kita akan mengenal sejarah kolonial di Indonesia, yaitu masa ketika bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang datang dan menjajah negeri kita. Kemudian, kita akan mempelajari kisah perjuangan Pangeran Diponegoro yang berjuang melawan penjajahan Belanda pada tahun 1825 hingga 1830. Selanjutnya, kita akan mengenal Tuanku Imam Bonjol, seorang ulama dan pemimpin rakyat Minangkabau yang berjuang dalam Perang Padri dari tahun 1821 sampai 1837. Melalui materi ini, kita akan belajar tentang semangat perjuangan, keberanian, dan cinta tanah air dari para pahlawan bangsa. Pembahasan pertama tentang sejarah kolonial di Indonesia. Nah, anak-anak, tahukah kalian, pada zaman dahulu, Indonesia pernah dijajah oleh bangsa-bangsa asing selama lebih dari 350 tahun. Masa kolonial adalah masa ketika bangsa asing datang ke Indonesia untuk menguasai sumber daya alamnya, terutama rempah-rempah yang sangat berharga pada waktu itu. Bangsa-bangsa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis, dan Jepang datang dengan tujuan yang berbeda-beda, tetapi memiliki satu kesamaan, yaitu ingin menguasai kekayaan di tanah air kita. Penjajahan ini meninggalkan jejak penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menuju kemerdekaan pada saat itu. Dari masa inilah, rakyat Indonesia mulai bangkit dan berjuang untuk bebas dari penjajahan. Yang pertama ada bangsa Portugis. Anak-anak, tahukah kalian? Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia. Mereka tiba di Malaka pada tahun 1511, lalu melanjutkan perjalanan ke Maluku yang saat itu dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Tujuan utama bangsa Portugis adalah untuk mencari kekayaan dari rempah-rempah, serta menyebarkan agama Katolik ke wilayah yang mereka datangi.
Namun, kekuasaan Portugis di Indonesia tidak berlangsung lama pada saat itu. Mereka menghadapi perlawanan dari rakyat lokal dan juga persaingan dari bangsa lain, seperti Belanda yang akhirnya merebut kekuasaan mereka. Meskipun singkat, kedatangan Portugis meninggalkan jejak sejarah penting dalam perdagangan dan penyebaran agama di Indonesia. Selanjutnya ada bangsa Spanyol. Tidak lama setelah Portugis tiba, bangsa Spanyol juga datang ke Indonesia. Bangsa Spanyol datang ke Indonesia pada tahun 1521 sampai 1606. Tujuan mereka sama, yaitu rempah-rempah. Dan wilayah yang mereka tuju adalah Maluku. Di sana mereka menemukan saingan lama mereka, yaitu Portugis. Tentu saja persaingan sengit pun terjadi dalam memperebutkan kendali perdagangan rempah-rempah. Persaingan ini akhirnya diselesaikan melalui sebuah kesepakatan penting yang sebelumnya sudah mereka buat, yaitu Perjanjian Tordesillas. Berdasarkan perjanjian ini, Spanyol akhirnya meninggalkan Maluku dan kembali berfokus ke wilayah yang menjadi haknya, yaitu Filipina. Meskipun kehadirannya di Maluku relatif singkat, kedatangan Spanyol tetap memberikan pengaruh, terutama pada penyebaran agama Kristen di Indonesia bagian timur. Daerah-daerah seperti Tidore, Ternate, Halmahera, Manado, Sangihe, dan Talaud merasakan dampak kehadiran mereka. Jadi, persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku menunjukkan betapa bernilainya rempah-rempah Nusantara di mata dunia pada saat itu. Dan Perjanjian Tordesillas menjadi penentu arah kolonialisme kedua bangsa besar ini. Nah, setelah Portugis dan Spanyol, kini kita memasuki babak terpenting dalam sejarah kolonialisme Indonesia. Kedatangan bangsa Belanda. Belanda pertama kali tiba di Nusantara pada tahun 1596, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Untuk memperkuat kedudukan dan mengalahkan bangsa Eropa lainnya, Belanda kemudian membentuk kongsi dagang yang sangat kuat, yaitu VOC. Pada tahun 1602. Tujuan utamanya jelas, yaitu untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah dan menguasai jalur niaga di Asia. VOC kemudian berkembang menjadi kekuasaan yang kejam. Masa penjajahan Belanda berlangsung sangat lama, yaitu lebih dari 3 abad. Selama periode ini, Belanda menerapkan sistem-sistem yang sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat Indonesia, seperti kerja paksa, rodi, dan tanam paksa. Namun, penderitaan yang panjang ini justru memicu semangat perlawanan yang besar dari rakyat Indonesia. Masa penjajahan Belanda melahirkan banyak pahlawan nasional yang gagah berani. Sebut saja perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Jawa dan Tuanku Imam Bonjol di Sumatera. Masa 350 tahun penjajahan Belanda merupakan babak gelap yang penuh penderitaan pada saat itu, tetapi juga menjadi landasan kuat bagi lahirnya rasa persatuan dan semangat perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, anak-anak, meskipun Belanda menjajah sangat lama, ada waktu singkat ketika kekuasaan Indonesia sempat berpindah tangan. Siapakah mereka? Ya, mereka adalah bangsa Inggris. Ini terjadi pada tahun 1811 sampai 1816. Saat itu, Belanda sedang dikuasai oleh Prancis di Eropa. Momen ini dimanfaatkan Inggris untuk mengambil alih Indonesia. Pemimpin Inggris yang terkenal saat itu adalah Thomas Stamford Raffles. Raffles membawa beberapa perubahan penting, yaitu ia ingin memperkenalkan sistem sewa tanah atau landgrant system. Ia juga menghapus sistem kerja paksa yang kejam dari Belanda. Ia mulai memperhatikan pendidikan dan ilmu pengetahuan pada saat itu. Hebatnya lagi, Raffles ini sangat suka belajar tentang Indonesia. Ia bahkan sempat menulis buku yang sangat terkenal berjudul History of Java atau Sejarah Jawa. Walaupun hanya sebentar, yaitu selama 5 tahun saja, masa kekuasaan Inggris ini memberikan pengaruh besar dalam cara pemerintahan dan administrasi modern di Indonesia.
Nah, anak-anak, kita sering mendengar tentang Belanda dan Inggris. Tapi bagaimana dengan Prancis? Prancis juga punya kisah loh. Prancis tidak pernah menjajah Indonesia secara langsung, tapi mereka punya pengaruh besar pada masa itu. Pengaruh itu datang karena di Eropa, negeri Belanda sedang berada di bawah kekuasaan Prancis. Raja Prancis saat itu juga menguasai pemerintahan di Belanda. Akibatnya, meskipun yang ada di Indonesia adalah orang Belanda, semua kebijakan dan sistem pemerintahan kolonial yang mereka jalankan di sini ikut dipengaruhi oleh aturan dan sistem dari Prancis. Jadi, Prancis tidak datang sendiri, tapi melalui tangan Belanda. Ini menunjukkan bahwa kejadian di Eropa punya dampak besar pada sejarah yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 1942, datanglah bangsa baru yang mengakhiri kekuasaan Belanda, yaitu bangsa Jepang. Awalnya, rakyat Indonesia menyambut Jepang dengan gembira, berharap mereka datang sebagai pembebas dari penjajahan Belanda yang sudah ratusan tahun menjajah rakyat Indonesia. Namun, harapan itu ternyata palsu. Pemerintahan Jepang justru lebih kejam dan singkat. Mereka menindas rakyat Indonesia dengan sistem kerja paksa yang disebut Romusha, yang membuat banyak rakyat menderita dan kekurangan pangan pada saat itu. Tapi selain itu, masa pendudukan Jepang juga membawa pengaruh positif untuk bangsa kita loh. Jepang melatih pemuda-pemuda di Indonesia dalam bidang militer, sehingga muncullah organisasi-organisasi penting seperti PETA, Pembela Tanah Air, dan Heiho. Pelatihan ini membuat semangat nasionalisme para pemuda semakin kuat dan terarah. Walaupun masa pendudukan Jepang sangat singkat, hanya sekitar 3,5 tahun, pengaruh positifnya inilah yang menjadi modal penting bagi Indonesia untuk merebut kesempatan emas memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang masa penjajahan yang panjang sekali. Dari mulai bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Prancis, hingga Jepang. Masa ini memang membawa banyak penderitaan, tetapi ternyata masa penjajahan juga menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Dari semua perjuangan para pahlawan kita melawan penindasan, kita jadi belajar tentang persatuan dan kesatuan untuk melawan musuh, semangat pantang menyerah dan cinta tanah air yang luar biasa, dan yang paling penting, kita belajar untuk berjuang bersama demi satu tujuan, yaitu meraih kemerdekaan. Mari kita hargai perjuangan ini dengan cara belajar yang rajin dan menjaga persatuan bangsa. Nah, anak-anak, selanjutnya sekarang kita akan berkenalan lebih dekat dengan pahlawan yang sangat gagah berani, yaitu Pangeran Diponegoro. Beliau adalah tokoh sentral dalam Perang Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830. Siapa sih sebenarnya Pangeran Diponegoro itu? Beliau adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III dari Keraton Yogyakarta. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai sosok yang berani membela kebenaran, jujur dalam bertindak, dan sangat mencintai rakyat serta agamanya. Karena sifat-sifatnya yang mulia ini, beliau sangat tidak setuju dengan tingkah laku penjajah Belanda yang seenaknya di Yogyakarta. Ketidaksetujuan inilah yang kemudian meledak menjadi perang besar-besaran yang dikenal sebagai Perang Diponegoro atau sering juga disebut Perang Jawa. Perang ini menjadi salah satu perlawanan terbesar bangsa kita melawan Belanda pada saat itu. Lalu, apa yang menyebabkan Pangeran Diponegoro harus berperang? Perang Diponegoro terjadi karena Belanda sudah sangat keterlaluan. Mereka mulai menguasai tanah-tanah milik rakyat Yogyakarta. Bahkan berani melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro untuk membangun jalan tanpa izin. Selain itu, rakyat juga sudah sangat menderita karena pajak yang tinggi dan penindasan dari Belanda. Perang besar ini berlangsung selama 5 tahun penuh, dari tahun 1825 sampai 1830. Pangeran Diponegoro memimpin rakyatnya dengan cerdas menggunakan strategi gerilya.
Artinya, pasukan Diponegoro menyerang pasukan Belanda secara tiba-tiba dan kemudian langsung menghilang ke hutan atau tempat tersembunyi. Perang ini menyebar ke banyak daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sayangnya, Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap secara licik oleh Belanda di Magelang pada tahun 1830. Setelah ditangkap, beliau dibuang ke Makassar hingga akhir hayatnya. Meskipun Belanda berhasil mengakhiri perang ini, semangat juang dan keberanian Pangeran Diponegoro menginspirasi seluruh rakyat Indonesia untuk terus melawan penjajah hingga kemerdekaan tercapai. Selanjutnya, kita akan mengenal salah satu pahlawan hebat dari Sumatera Barat, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol memiliki nama asli Peto Syarif Ibnu Tandito Bayanuddin. Namun, beliau lebih dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol karena berasal dari daerah Bonjol di Pasaman, Sumatera Barat. Beliau adalah seorang ulama, pemimpin, sekaligus pejuang yang sangat berani. Dalam perjuangannya, Tuanku Imam Bonjol bertekad mempertahankan ajaran agama Islam dan melawan penjajahan Belanda yang ingin menguasai daerahnya. Semangat juangnya tidak pernah padam meskipun harus menghadapi perlawanan yang sangat berat. Karena keberanian dan perjuangannya yang luar biasa, beliau kemudian dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Nah anak-anak, tahukah kalian perjuangan Tuanku Imam Bonjol tidak bisa dipisahkan dari peristiwa besar yang disebut dengan Perang Padri. Perang Padri terjadi antara tahun 1821 hingga 1837 di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Awalnya, perang ini bukanlah melawan Belanda, melainkan pertikaian antara kaum Padri dan kaum adat. Kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dan para ulama ingin masyarakat menjalankan ajaran Islam secara murni tanpa kebiasaan yang bertentangan dengan agama. Sementara itu, kaum adat ingin mempertahankan tradisi dan kebiasaan lama masyarakat Minangkabau. Ketika konflik atau masalah ini semakin memanas, Belanda ikut campur tangan. Mereka berpura-pura membantu kaum adat, padahal sebenarnya ingin menguasai wilayah Sumatera Barat. Akhirnya, perang pun berubah menjadi perlawanan rakyat Minangkabau melawan penjajahan Belanda pada saat itu. Perang Padri terjadi cukup lama, yaitu dari tahun 1821 sampai 1837. Pada waktu itu, Tuanku Imam Bonjol memimpin rakyat untuk melawan penjajah Belanda. Pusat pertahanan mereka ada di Benteng Bonjol di daerah Sumatera Barat. Dari tempat itulah, Tuanku Imam Bonjol memimpin para pengikutnya dengan semangat yang kuat. Meskipun Belanda memiliki senjata yang lebih banyak dan pasukan yang besar, Tuanku Imam Bonjol dan rakyatnya tidak takut. Mereka berjuang dengan semangat, keberanian, dan strategi yang cerdik. Meskipun sering diserang oleh Belanda, pasukan Tuanku Imam Bonjol tetap bertahan dan tidak menyerah. Inilah yang membuat beliau dikenang sebagai pahlawan yang berani dan pantang menyerah demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah berjuang lebih dari 16 tahun, akhirnya Benteng Bonjol yang menjadi tempat pertahanan Tuanku Imam Bonjol berhasil direbut oleh Belanda pada tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol pun ditangkap dengan cara yang licik oleh Belanda. Sesudah ditangkap, beliau dibuang ke beberapa tempat. Pertama ke Padang, lalu ke Cianjur, kemudian ke Manado, dan terakhir ke Lotak di Sulawesi Utara. Di tempat itulah Tuanku Imam Bonjol wafat pada tahun 1864. Meskipun beliau telah tiada, semangat juangnya tidak pernah padam. Beliau dikenang sebagai pahlawan yang berani, sabar, dan pantang menyerah demi kebenaran dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik anak-anak, dari kisah perjuangan Tuanku Imam Bonjol, kita bisa belajar banyak hal yang sangat berharga. Beliau mengajarkan kita tentang ketekunan dan keberanian dalam memperjuangkan kebenaran. Tuanku Imam Bonjol juga memberi contoh tentang semangat persatuan, yaitu bekerja sama dan bersatu untuk melawan penjajahan. Beliau selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berjuang dengan penuh iman serta keyakinan. Dan yang paling penting, Tuanku Imam Bonjol menunjukkan sikap pantang menyerah walaupun harus menghadapi musuh yang jauh lebih kuat.
Mari kita teladani semangat beliau dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, belajar yang rajin, berbuat baik, dan mencintai tanah air Indonesia. Selanjutnya, Perang Padri. Perang Padri terjadi di daerah Sumatera Barat, terutama di Minangkabau, dan berlangsung selama 16 tahun, yaitu dari tahun 1821 sampai 1837. Awalnya, perang ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara dua kelompok masyarakat. Kelompok pertama disebut kaum Padri. Mereka adalah orang-orang yang ingin masyarakat menjalankan ajaran Islam dengan lebih murni dan meninggalkan kebiasaan lama yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol bersama para ulama lainnya. Mereka terinspirasi oleh gerakan Wahabi dari Mekah yang mengajarkan pembaharuan dalam beragama. Sementara itu, kelompok kedua disebut kaum adat. Mereka ingin mempertahankan adat istiadat dan tradisi Minangkabau, seperti sistem matrilineal, yaitu garis keturunan dari pihak ibu dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama dijalankan oleh masyarakat. Awalnya, perang ini hanyalah konflik antar sesama orang Minangkabau, tetapi ketika kaum adat meminta bantuan Belanda, keadaan pun berubah. Belanda kemudian ikut campur dan akhirnya perang ini menjadi perlawanan rakyat Minangkabau melawan penjajahan Belanda. Nah, kemudian pada tahun 1821, Belanda mulai ikut campur dalam konflik di Minangkabau. Mereka berdalih ingin membantu kaum adat, tetapi sebenarnya Belanda punya niat lain. Mereka ingin memperluas kekuasaan dan menguasai wilayah Sumatera Barat. Kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol tidak tinggal diam. Mereka berjuang melawan Belanda dengan berani dan penuh semangat. Pusat pertahanan mereka berada di Benteng Bonjol yang menjadi tempat perjuangan utama. Perang ini berlangsung lama dan sangat sengit, karena rakyat berjuang dengan semangat jihad dan cinta tanah air. Meskipun Belanda memiliki senjata lebih kuat, Tuanku Imam Bonjol dan para pengikutnya tidak menyerah. Belanda mencoba berbagai cara untuk mengalahkan kaum Padri, mulai dari adu domba, tipu muslihat, hingga mengepung wilayah Bonjol. Tapi dengan peralatan yang sederhana, pasukan Tuanku Imam Bonjol tetap bertahan dengan gagah berani selama bertahun-tahun. Setelah perjuangan yang sangat panjang, akhirnya Benteng Bonjol berhasil direbut oleh Belanda pada tahun 1837. Pada saat itu, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dengan cara yang licik. Beliau kemudian dibuang ke beberapa tempat hingga akhirnya wafat di Lotak, Sulawesi Utara pada tahun 1864. Meskipun Perang Padri berakhir dengan kekalahan di medan perang, semangat perjuangan rakyat Padri tidak pernah padam. Peran ini menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan dan ketidakadilan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa perjuangan tidak selalu tentang menang ataupun kalah, tapi tentang semangat, keyakinan, dan cinta kepada tanah air Indonesia. Nah, anak-anak, dari Perang Padri kita bisa belajar banyak hal yang sangat berharga. Perang ini menumbuhkan semangat nasionalisme dan kesatuan rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Melalui perang ini, kita juga belajar bahwa agama dan adat bisa bersatu untuk kebaikan dan persaudaraan. Tuanku Imam Bonjol dan rakyat Minangkabau mengajarkan kita tentang keberanian, keimanan, dan sikap pantang menyerah dalam memperjuangkan kebenaran. Hari ini kita sudah belajar tentang perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa dahulu negeri kita pernah dijajah oleh bangsa-bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis, dan Jepang. Mereka datang untuk mencari kekayaan, tapi malah membuat rakyat Indonesia menderita. Namun, bangsa kita tidak tinggal diam. Banyak pahlawan berjuang dengan gagah berani untuk mempertahankan tanah air, seperti Pangeran Diponegoro yang melawan Belanda di Jawa, dan Tuanku Imam Bonjol yang memimpin rakyat Minangkabau dalam Perang Padri. Mereka berjuang dengan semangat, iman, dan cinta kepada tanah air. Meskipun perjuangan itu penuh pengorbanan, semangat mereka menjadi api perjuangan yang membuat bangsa kita akhirnya merdeka.
Dari semua kisah ini kita belajar tentang keberanian, persatuan, ketekunan, dan pantang menyerah. Sebagai anak Indonesia, kita bisa meneruskan semangat para pahlawan dengan cara belajar yang rajin, berbuat baik, dan saling menghargai satu sama lain. Ingatlah, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan mereka. Jadi, mari kita jaga bangsa Indonesia dengan penuh cinta dan kebanggaan. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan teruslah menjadi generasi hebat yang cinta tanah air dan menghormati pahlawan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.